Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan perkuliahan pengelolaan limbah agroindustri, terutama bahasan kita terkait dengan kelapa sawit. Hari ini kita akan bahas terkait dengan pemanfaatan limbah padat dengan konversi biomasa. Oke. Nah, pertama kita akan bahas dulu apa itu biomasa ya. Dari katanya saja sebenarnya sudah bisa tergambar ya, bio and mass ya kalau bahasa Inggrisnya ya, biomasa, bio dan massa. Jadi kalau bio itu adalah energi yang merujuk pada bahan biologis. Jadi bio itu bahan biologis yang hidup atau baru mati yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar. Biomasa merujuk pada materi tumbuhan yang dipelihara untuk digunakan sebagai biofuel, tetapi dapat juga mencakup materi tumbuhan atau hewan yang digunakan untuk produksi serat, bahan kimia, dan panas. Jadi kalau kita lihat di gambar ini ada beberapa tipe biomasa ya. Yang pertama garbage atau sampah, crops atau apa namanya penutup lahan ya, alcohol fuels ya yang bisa menghasilkan alkohol ya seperti anggur kan kalau misalnya difermentasi dia bisa jadi alkohol ya. Kalau alkohol itu adalah grup rantai OH ya. Lalu landfill gas ya menghasilkan gas ya, ada gas metana ya itu yang bisa digolongkan juga sebagai biomasa, dan wood atau berasal dari perkebunan ataupun kayu-kayuan ya. Lalu ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari biomasa ya. Jadi kalau kelebihannya itu adalah less waste goes to the landfill ya. Jadi lebih sedikit sampah yang akhirnya tidak bisa digunakan untuk ke landfill ya. Kebanyakan bisa digunakan ya dengan metode reuse, reduce, dan recycle ya. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang sampah, maka sampah itu kan diawali dari timbulan, lalu transport dibawa sampah itu dari TPS menuju ke TPST ya, tempat sampah penampungan sampah terpadu atau kita sebut juga TPS 3R. Lalu terakhir kalau tidak bisa diolah di TPST ataupun TPS 3R, kita masuk kepada TPA ya. TPA kita di Samarinda ini di daerah Gunung Sampah ya, dekat rumah saya, daerah Suryanata. Nah, nanti kita akan ada TPA baru di Samarinda. Jadi yang kedua juga relatively cheap ya. Jadi kecenderungannya lebih murah ya biomasa. Dan kelebihannya yang lain adalah kalau biomasa itu tidak menghasilkan sulfur dan merkuri ya. Yang kekurangannya adalah kalau misalnya biomasanya dari crops, maka dia bisa menutupi lahan yang cukup luas ya. Jadi perlu luasan tertentu untuk kalau misalnya dari crops atau penutupan lahan ya. Kekurangannya lagi kalau misalnya berasal dari kayu, maka bisa mengurangi jumlah tutupan lahan hijau-hijauan ya. Karena penebangan kayu ya. Jadi deforestasi bisa terjadi kalau misalnya kita menggunakan dari kayu-kayuan. Yang selanjutnya adalah air pollution ya. Air pollution-nya itu dalam bentuk PM ya, particulate matter ya, tergantung ukurannya ada 2,5, 5, 10 dan seterusnya. Lalu kalau biomasa itu ada yang berasal dari agriculture ya, dari perkebunan, pertanian, ada urban ya dari kota, dan ada dari forest, dari hutan ya. Dan kesemuanya itu bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, hari ini kita akan fokusnya ke sana ya, konversi biomasanya menuju listrik. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu biomasa. Jadi biomasa itu ada banyak hal ya. Yang pertama yang termasuk dengan biomasa adalah biogas atau biogas. Merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik, termasuk diantaranya kotoran manusia dan hewan, limbah domestik atau rumah tangga, sampah biodegradable ya, ataupun setiap limbah organik yang biodegradable dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam biogas adalah metana dan karbon dioksida.
Biogas juga dapat dihasilkan dari biomasa untuk sistem pembangkit listrik gasifikasi pada suhu tinggi membangkit listrik bahan bakar gas. Gas tersebut dapat digunakan sebagai bahan bakar pada motor bakar ataupun turbin gas. Jadi yang pertama jenis biomasa itu adalah biogas ya. Bentuknya adalah gas, hasil fermentasi atau hasil konversi dari proses gasifikasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa itu gasifikasi ya untuk menghasilkan gas ya. Gasifikasi. Jadi proses pembentuk gas ya dari biomasa. Jadi yang pertama itu disebut adalah biogas ya. Biogas yang biodegradable atau sampah atau limbah organik ya. Kalau limbah organik dalam konteks kimia itu berarti punya rantai C dan H ya, karbon dan hidrogen. Sedangkan kalau dalam persampahan kalau disebut organik itu berarti dia biodegradable ya, yang bisa diuraikan. Nah, ini contoh reaktor biogas ya. Biasanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada kotoran ya. Ini inputnya kotoran lalu masuk ke dalam reaktor biogasnya. Biasanya kotoran ternaknya tuh diencerkan dengan persentase jumlah air ya. Jadi berapa persentase jumlah air, berapa persentase kotoran ternaknya ya. Jadi bisa gitu kan. Lalu masuk ke dalam, lalu terjadi fermentasi. Nah, nanti gasnya naik ke atas. Jadi kan misalnya di sini ada kotorannya ya. Kotorannya di bagian bawah kan. Lalu gasnya ini akhirnya terproduksi kan ke atas ya, naik ke atas kan ya. Nah, kalau ini ditutup ya, ditutup. Jadi kotoran yang ada di sini dia bisa tertekan ya karena gasnya semakin hari semakin membanyak. Jadi dia menutupin lahan biogas yang atas, lalu dia bisa menekan dan akhirnya bisa naik ke atas nih kotoran yang sudah sudah menjadi pupuk organik ya. Kalau kotoran ternak langsung dibuang ke tanaman nggak bisa ya karena dia masih panas ya, masih ada kandungan metannya. Nah, lalu kalau dibuka kerannya masuk ke tampungan biogas dan akhirnya nanti bisa digunakan untuk keperluan-keperluan yang lain. Bisa ke kompor biogas, bisa ke generator dan seterusnya. Petromak tuh lampu petromak. Jadi ini gambaran dari biomasa untuk penggunaan biogas ya. Biomasa yang kedua ada disebut juga biofuel atau biofuel ya. Bahan bakar nabati atau biofuel adalah bahan bakar yang diproduksi dari sumber-sumber hayati, yaitu adalah biodiesel. Jadi golongan dari biofuel itu adalah biodiesel, bioetanol, dan minyak nabati murni, pure plant oil. Biofuel dapat juga dihasilkan secara langsung dari tanaman atau secara tidak langsung dari limbah industri, komersial, domestik, dan pertanian. Ya. Jadi dia bukan produk utama, tapi ada produk waste-nya atau byproduct-nya, lalu diproduk itu kualitasnya tidak terlalu bagus ya, misalnya kayak pemurnian CPO menjadi minyak goreng, lalu ada produk yang tidak bagus ya yang nyangkut di sludge atau di SBE lalu diambil, nah itu bisa dijadikan biofuel ya. Bentuknya biodiesel kebanyakan ya. Nanti dalam proses namanya transesterifikasi, dijadikan ester atau dijadikan etanol, transetanolisasi. Nah, cara untuk pembuatan biofuel adalah dua cara. Yang pertama pembakaran limbah organik kering seperti buangan rumah tangga, limbah industri dan pertanian. Yang kedua fermentasi limbah basah seperti kotoran hewan tanpa oksigen untuk menghasilkan biogas mengandung hingga 60% metana atau fermentasi tebu atau jagung untuk menghasilkan alkohol dan ester. Dan energi dari hutan menghasilkan kayu dari tanaman yang cepat tumbuh seperti bahan bakar. Proses fermentasi menghasilkan dua jenis biofuel adalah alkohol dan ester. Jadi nanti kalau dari hasil dari biofuel ini bisa bentuknya biodiesel, bioetanol atau pure plant. Ya. Kalau bentuknya ester itu nanti jadi ke biodiesel, sedangkan kalau bentuknya alkohol ke bioetanol. Nah ini contoh dari proses biomasa ya untuk yang pembuatan biofuel. Tapi ini dalam konteks namanya pembuatan gas sama kurang lebih yang tadi ya. Nah, jadi nanti kita bisa ngambil gas metananya dari biomasa yang ada. Jadi kalau biogas itu masuk juga golongan biofuel ya dalam bentuk gas.
Tapi kalau yang lebih spesifik itu biofuel itu adalah biodiesel, bioetanol, dan sejenisnya. Nah, coba kita sekarang bahas ke biodiesel. Ya. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkyl ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar dari mesin diesel. Karena mesin diesel bisa juga orang menyebutnya biosolar ya. Dan terbuat dari sumber terbaharui seperti minyak sayur atau lemak hewan. Nah, itu kan tadi ya saya sampaikan misalnya produk sampingan dari minyak goreng ada yang kurang bagus, nah itu bisa dijadikan biofuel terutama biodiesel ya dalam proses transesterifikasi. Sebuah proses transesterifikasi lipid digunakan untuk mengubah minyak dasar menjadi ester. Namanya aja transestersifikasi ya. Trans itu proses perpindahan, estersifikasi proses pembentukan ester dari suatu bentuk ke bentuk yang lain ya. Bentuk yang sebelumnya adalah lipid ataupun minyak sayur, lemak hewan itu dirubah menjadi ester, akhirnya bisa jadi biofuel jenis biodiesel atau biosolar. Setelah melewati proses ini, tidak seperti minyak sayur langsung, biodiesel memiliki sifat pembakaran yang mirip dengan diesel atau solar dari minyak bumi dan dapat menggantikannya dalam banyak kasus. Namun lebih sering digunakan sebagai penambah untuk diesel petroleum, meningkatkan bahan bakar diesel petrol murni, ultra rendah belerang yang rendah pelumas. Nah, jadi karena biodiesel ini adalah masih proses penelitian ya, jadi biasanya itu dia bukan substitusi tapi komplementari ya, pendukung. Jadi masih harus ada campuran sama biosolar yang lain, ya ada persentasenya. Jadi dengan penelitian yang lebih lanjut dia bisa meningkatkan persentase biodieselnya ya. Demikian. Nah, ini bahan baku biodiesel bisa jadi dari sisa pemotongan kayu, ranting kayu, bonggol jagung, sekam, ubi kayu, sagu, jarak-jarakan, dan kelapa sawit. Ini proses pembuatan biodiesel. Kalau dilihat bagian yang paling kiri, yang pertama misalnya adalah minyak jelantah ya. Minyak jelantah ini lalu dilakukan pemanasan 50-60 derajat, lalu ada proses transesterifikasi dengan pencampuran katalis dan metanol masuk ke transesterifikasi, lalu nanti ada separasi, nanti ada gliserol, nanti akhirnya bisa biodiesel kasar, purifikasi, akhirnya jadi biodiesel. Oke. Jadi produknya ada dua, gliserol dan biodiesel. Ini untuk dari minyak jelantah. Ini contoh yang lain adalah minyak tumbuhan atau metanol ditambahkan di dalam sebuah reaktor. Lalu hasilnya tersebut nanti ada biodiesel plus metanol dan gliserin dan metanol. Nanti akan ada proses pemisahan, nanti akan jadi metanol dan gliserin. Sedangkan yang metanol dan biodiesel dipisahkan, nanti biodieselnya bisa dimurnikan, akhirnya jadi bisa biodiesel ya. Produk yang dimurnikan itu dari air. Ini proses biomasa untuk biodiesel ya. Jadi produksinya dari minyak jelantah atau minyak tumbuhan yang perlu pencampuran ya dari katalis atau metanol ya untuk proses transesterifikasi ya agar dia terbentuk biodiesel atau biosolar. Ini contoh proses pembentukan biodiesel. Misalnya ini dari tanaman jarak-jarakan ya, tanaman jarak pagar. Ada buahnya, lalu di dalam buahnya itu ada bijinya ya. Biji jarak-jarakan ini lalu diproses di screw itu berarti dihancurkan. Lalu dengan prosesnya nanti akan ada minyak jarak pagar dan ada bungkil jarak pagar ya di jus bahasa saya ya. Lalu nanti di dalam unit pengolahan biodiesel nanti akhirnya jadi minyak biodiesel. Oke, sampai sini kita udah sampai pada pertama bahas tentang biogas, yang kedua biofuel, dan biodiesel. Nah, selanjutnya adalah bioetanol. Bioetanol digunakan sebagai bahan bakar kendaraan mesin bensin, terutama dalam bentuk gasohol, ya ini campuran etanol kering atau absolut dan bensin. Jadi ada etanol absolut, etanolnya berarti 100% kalau disebut absolut ya, dan bensin. Etanol dapat dibuat dari tanaman-tanaman yang umum seperti tebu, kentang, singkong, jagung. Kalau di lab kampus saya itu ada pilot plant dari singkong ya, singkong. Jadi bisa jadi etanol. Jadi kita sebutnya bioetanol. Telah muncul perdebatan apakah bioetanol ini nantinya akan menggantikan bensin yang ada saat ini. Jadi masih dalam proses penelitian ya.
nanti etanolnya bisa jadi gasohol campuran etanol dan bensin. Jadi bisa menghasilkan etanol ya, karena etanol itu kan dari proses fermentasi, terutama yang punya rantai glukosa ya, atau karbohidrat ataupun sejenisnya ya, C6H12O6. Dalam proses fermentasi dia bisa jadi etanol. Kalau etanol itu difermentasi lagi, dia potensi bisa jadi asam cuka. Lalu selanjutnya adalah biokerosin. Ya. Minyak nabati murni dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah dan bahan bakar marine fuel oil. Ya. Minyak nabati murni yang digunakan untuk menggantikan minyak tanah disebut sebagai biokerosin. Ya. Di samping itu, minyak nabati murni juga dapat digunakan untuk substitusi minyak solar pada mesin diesel stasioner, misalnya pembangkit listrik. Jadi, isu energi saat ini itu kan pertama untuk kebutuhan bahan bakar, misalnya kompor, gas, dan seterusnya, itu bisa pakai biogas. Kalau misalnya kebutuhan terkait dengan mesin diesel, itu bisa pakai biodiesel atau biosolar kita sebutnya. Kalau kegunaannya untuk kompor, biokerosin ya, atau pengganti minyak tanah. Kalau dia kebutuhan yang terkait dengan rantai-rantai etanol ataupun alkohol, dia bisa pakai bioetanol. Jadi sekarang ini sedang dicari sumber energi terbarukan yang dasarnya itu dari biomasa. Potensinya besar. Ini contoh pengolahan sebentar. Terkait dengan pengolahan yang etanol ya. Ini di lab saya ada ya, dalam bentuk pilot plan. Lab saya yang di kampus saya maksudnya. Nah, pertama ini dia nanti ada unit hidrolisis, inokulum, unit fermentasi, dehidrasi, akhirnya jadi etanol. Ya. Nah, untuk pemanfaatan energi biomasa, agar biomasa ini bisa digunakan sebagai bahan bakar, maka diperlukan teknologi untuk mengkonversinya. Terdapat beberapa teknologi untuk konversi biomasa. Teknologi konversi biomasa menjadi bahan bakar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembakaran langsung, konversi termokimiawi, dan konversi biokimiawi. Kalau pembakaran langsung jelas ya, dia dibakar langsung ya. Kalau dibakar langsung dia akan jadi kalor ya, kalornya itu akan digunakan untuk memanaskan turbin-turbin uap air nanti. Jadi ada uap air nanti uap airnya bisa menggerakkan turbin-turbin. Kalau konversinya termokimiawi berarti dia dikonversi dulu dalam bentuk biomasanya menjadi yang bentuk yang lain dengan bantuan termo dan kimiawi. Ya, termo berarti panas. Kalau kimiawi berarti ada bahan kimia tambahan ya. Sedangkan kalau konversi biokimiawi berarti kalau biokimiawi ini melibatkan enzim dari mikroorganisme, sedangkan kimiawi ada bahan kimia tambahannya. Nah, jadi begitu membedakannya ya. Kalau pembakaran langsung dibakar langsung, konversi itu dikonversi berubah dulu bentuknya menjadi bentuk yang lain ya, dengan panas dan bahan kimia. Kalau biokimiawi dengan enzim mikroorganisme dan bahan kimia. Jadi biomasa itu ada yang langsung dibakar, ada yang dirubah dulu bentuknya agar lebih efisien energi yang dihasilkan. Nah, untuk konversi biomasa ini ya ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Pembakaran langsung terhadap biomasa memiliki kelemahan ya. Sehingga pada penerapan saat ini mulai menerapkan beberapa teknologi untuk meningkatkan manfaat biomasa sebagai bahan bakar. Beberapa penerapan teknologi konversi yaitu yang pertama densifikasi. Densifikasi adalah praktek yang mudah untuk meningkatkan manfaat biomasa adalah dalam bentuk briket atau pelet. Ya. Pelet ini bukan buatan ya, ilmu-ilmu itu ya, ajian-ajian. Bukan, tapi pelet itu berarti dia bentuknya tuh kalau kita lihat makanan ikan itu sebutnya pelet juga. Jadi pelet itu kayak padatan kecil-kecil ya, itu kalau briket yang besar ya. Briket atau pelet-pelet kecil ya.
Briket atau pelet akan memudahkan dalam penanganan biomasa. Jadi kan kalau dia bentuknya compact ya, bentuknya itu apa namanya eh, lebih solid, itu akan lebih mudah dalam penanganannya. Tujuan adalah untuk meningkatkan densitas dan memudahkan penyimpanan dan pengangkutan ya. Densitas, density massa jenisnya ya, dan memudahkan penyimpanan pengangkutan ya. Lebih compact ya ukurannya ya, jadi lebih mudah untuk dikasih apa namanya perekat-perekat biasanya. Jadi biomasa itu diproses lalu diberikan perekat sehingga lebih compact. Secara umum densifikasi pembentukan briket ataupun pelet mempunyai beberapa keuntungan, yaitu meningkatkan nilai kalor per unit volume. Jadi kalau misalnya dia masih dalam bentuk biomasa langsung bakar, dia kan terlalu besar volumenya. Tapi kalau dibuat compact, dia nilai kalorinya lebih tinggi dengan volume yang sama ya. Mudah disimpan dan diangkut, mempunyai ukuran dan kualitas yang seragam. Nah, jadi kita bisa lebih seragam membentuk energi. Jadi dengan unit volume tertentu kita bisa memperhitungkan berapa energi yang dihasilkan. Tapi kalau dalam bentuk biomasa yang masih kasar atau mentah, nah itu dia agak sulit karena dia tidak seragam, masih heterogen. Yang kedua, konversi biomasa yang kedua yang kita kenal adalah namanya karbonisasi. Ya. Karbonisasi kalau dari katanya aja membentuk karbon. Karbonisasi merupakan suatu proses untuk mengkonversi bahan organik menjadi arang. Pada proses karbonisasi akan melepaskan zat yang mudah terbakar seperti CO, CH4, H2, formaldehid, metana, formik, dan asetil acid, serta zat yang tidak terbakar seperti CO2, H2O, dan tar cair. Gas-gas yang dilepaskan pada proses ini mempunyai nilai kalori yang tinggi dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kalori pada proses karbonisasi. Jadi dia ingin membentuk karbon ya. Jadi biasanya kalau di biomasa itu kan sama kayak batu bara kan. Batu bara itu ada pengotornya, ada airnya. Jadi biasanya kalau dalam proses karbonisasi itu tanda dia itu sudah baik itu yang pertama kadar airnya. Yang kedua adalah kandungan karbonnya. Yang ketiga adalah abu, ya persentase abunya ya, atau jumlah abu ya, atau jumlah abunya, atau volume abu ya. Berapa banyak abunya dari sejumlah hal terus berapa persen ya. Nah jadi kalau kita mau menjadikan arang itu semakin bagus tuh gimana? Airnya semakin sedikit, karbonnya semakin tinggi, dan abunya semakin sedikit pula. Nah, jadi banyak karbonnya. Jadi pengotor-pengotornya itu kayak air, karbon atau kandungan-kandungan yang lain itu bisa dihilangkan. Nah, jadi karbonnya tinggi, air dan abunya sedikit. Jadi karbonisasi ini biasanya dilakukan dengan suhu yang tinggi ya, di atas 400 ya, karena di atas 400 itu 400 derajat Celcius itu kandungan organik itu hilang ya. Lalu biasanya kalau kita praktek di lab itu kita masukkan ke dalam furnace suhu 400 derajat Celcius dengan selama tertentu biasanya 2 jam, lalu dimasukkan ke desikator, lalu nanti kita bisa hitung berapa jumlah kadar air, kadar karbon, dan jumlah abunya. Jadi kalau karbonisasi adalah membentuk karbon ya, membentuk arang. Pyrolisis atau pirolisis atau bisa disebut sebagai termolisis adalah proses dekomposisi kimia dengan menggunakan pemanasan tanpa kehadiran oksigen. Proses ini sebenarnya bagian dari proses karbonisasi, yaitu proses untuk memperoleh karbon atau arang, tetapi sebagian menyebutnya sebagai proses pirolisis merupakan high temperature carbonizations lebih dari 500 derajat Celcius. Proses pirolisis menghasilkan produk berupa bahan bakar padat yaitu karbon, cairan berupa kecampuran tar, dan beberapa zat kimia lainnya. Proses lain adalah gas berupa karbon dioksida, metana, dan beberapa gas yang memiliki kandungan kecil. Jadi bedanya kalau karbonisasi sama pirolisis adalah kalau pirolisis ini dalam kondisi vakum ya. Jadi tidak ada kehadiran oksigen. Kenapa? Ya kalau berdasarkan pengalaman saya, kalau kita ini pakai furnace ya ada oksigen, dia kalau ada oksigen itu punya pengaruh terhadap pembentukan abu. Jadi kalau dia pirolisis kandungan abunya lebih sedikit. Ya, jadi oksigennya itu tidak ada ya. Nah, karena oksigen itu bisa berikatan dan akhirnya membentuk abu. Jadi kalau misalnya di proses karbonisasi, maka kita perlu hitung itu adalah jangan sampai terlalu banyak terlibat oksigen ya. Selanjutnya kalau konversi biomasa yang lain adalah anaerobic digestion. Kalau misalnya tadi kita lihat ya karbonisasi dan pirolisis, nah itu pakai
termokimia ya. Biasanya kita menambahkan zat kimia tertentu untuk bisa membersihkan, biasanya pakai asam atau basa kuat. Ya, kita masukkan, lalu kita masukkan ke dalam furnace kita atau pirolisis kita. Nah, itu termokimia. Sedangkan kalau anaerobic digestion, berarti kalau anaerobic dia pakai mikroba ya atau apa namanya mikroorganisme, maka kita nyebutnya proses ini adalah biokimia ya. Proses anaerobic digestion yaitu proses dengan melibatkan mikroorganisme tanpa kehadiran oksigen dalam suatu digester. Kalau digester disebut digester digest. Digest itu artinya mencerna ya. Akhirnya makanannya dicerna, akhirnya menghasilkan gas metana dan karbon dioksida serta beberapa gas yang jumlahnya kecil seperti H2N2 dan H2S. Proses ini bisa diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu anaerobic digestion kering dan basah. Kalau basah berarti ada kandungan airnya. Sedangkan kalau kering nggak ada kandungan airnya. Perbedaan dari kedua proses anaerobik itu kandungan biomasa dalam campuran air. Pada anaerobik kering memiliki kandungan biomasa 25-30%, sedangkan untuk jenis basah memiliki kandungan biomasa kurang dari 15%. Nah, berikutnya adalah gasifikasi. Ya, gasifikasi adalah proses konversi untuk merubah material baik cair maupun pada menjadi menjadi bahan bakar cair dengan menggunakan temperatur tinggi. Ya, dengan menggunakan bahan bakar cair menjadi tinggi. Jadi yang pertama cair berubah menjadi gas ya, dengan suhu tinggi. Proses gasifikasi menghasilkan produk bahan bakar cair yang bersih dan efisien daripada pembakaran secara langsung, yaitu hidrogen dan karbon dimonoksida. Gas hasil dapat dibakar secara langsung pada internal combustion engine atau reaktor pembakaran melalui proses Fischer-Tropsch. Gas hasil gasifikasi dapat diekstrak menjadi metanol. Jadi gasifikasi adalah pembentukan gas dengan perubahan biomasa. Biomasanya dijadikan gas. Jadi kalau misalnya contohnya itu kalau liquid itu ditekan dengan suhu yang sangat tinggi, dia bisa menjadi gas. Ya. Misalnya saja kalau kita ngelihat gas LPG kita, ya gas LPG kita itu kalau dengan tekanan tertentu dia bisa jadi gas, bisa jadi cair. Nah itu dia namanya gasifikasi. Skema gasifikasi biomasa dan sistem pembangkit daya. Ya. Ini kurang jelas gambarnya. Intinya adalah dari biomasa dirubah jadi dalam bentuk gas. Nah, jadi dari proses yang tadi saya sampaikan ya, biomasa itu punya potensi yang besar ya untuk dijadikan biogas, biofuel. Biofuel itu bisa jadi biodiesel, bioetanol, biokerosin ataupun yang lainnya ya. Nah, dan salah satu biomasa yang sangat potensial itu adalah dari kelapa sawit ya. Kalau kita melihat ya, ini adalah proyeksi luas areal perkebunan sawit dari 2006 sampai 2025 ini datanya dari Ditjen Perkebunan dan PPKS. Jadi semakin lama semakin meningkat ya. Dan potensinya di tahun 2025 itu sekitar 3.792 perkebunan ya. Persentasenya itu 3,4% ya, luas arealnya per hektar ya. Jadi 3.792 hektar, lumayan sekali, luar biasa ya. Nah, nilai kalori pada limbah sawit ya. Jadi kalau persentasenya, kalau tandan kosong itu sekitar 20-23%, seratnya itu 11-13%, cangkangnya 5,7%. Sedangkan untuk limbah cair, POME, ini kalau kita lihat itu 2,5-3,5 ton per ton CPO. Jadi kalau limbah padatnya ini ya, tiga ini. Tandan kosong, serat, sama cangkang. Ini apa namanya sumber yang lain ya, tandan kosong itu mengandung kalor itu untuk tandan kosong 18.795 kilojoule per kilogram. Kandungan abunya rata-ratanya 4,6%. Serat itu 19 ribuan kilojoule per kilogram dan abunya 6,10%. Cangkang 20 ribuan kilojoule per kilogram dengan kandungan abu rata-rata 3%-an. Jadi dari tandan kosong, serat dan cangkang punya potensi untuk menghasilkan kalori ya. Jadi biomasa yang punya potensial, limbah padat yang potensial untuk dijadikan energi yang lain. Ya. Potensi energi dari limbah perkebunan ya. Selain apa namanya sawit ya, ada yang dari karet, ada sisa logging, ada sisa pengerjaan kayu. Nah,
Kalau tandan kosong sawit ini punya potensi yang besar ya. Sabut sisa buah sawit, cangkang, dan seterusnya. Jadi potensi energinya besar ya, ada 3,5 juta ton per tahun ya. Sabut sisa buah sawit 3,7 juta ton, 1,3 juta ton untuk cangkang buah sawit. Jadi potensinya sangat besar sekali ya. Ini potensi energinya. Ini potensi biomasa bidang pertanian dan perkebunan. Nah, jadi perkebunan cukup merata ya, tapi kalau di daerah Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya, itu kebanyakan sawit ya. Sumatera ya, kebanyakan sawit ya. Kalimantan, Sumatera itu yang sawitnya banyak. Nah, potensi biomasanya itu cukup besar di Indonesia ya, paling tinggi di ASEAN. Mengalahkan Malaysia. Jadi kalau kita landing di Malaysia itu kan menarik ya. Kalau landing di Malaysia di bandara KLIA ya, Kuala Lumpur International Airport itu kan di sekitar itu kan sawit semua ya. Jadi mereka memang mau mengkapitalisasi sawit. Nah, Indonesia itu lebih besar ya, 2 kali lipat dibandingkan Malaysia ya potensinya. Tapi untuk pemanfaatan biomasa paling tinggi itu adalah Thailand ya. Memang Thailand ini punya perhatian ke pertanian cukup tinggi. Dia tidak hanya perkebunan dan pertanian itu dibuat industrialisasi ya. Jadi memang sangat besar ya. Oleh karena itu kan kalau contohnya beras saja di Indonesia ini dari Thailand dan Vietnam ya, dua ya. Kalau di embargo sama Thailand dan Vietnam kita nggak bisa makan nasi ya. Kalau karena kita mengandalkan impor ya. Jadi potensinya Indonesia besar, tapi pemanfaatannya paling tinggi itu adalah Thailand. Ya. Ini kapasitasnya megawattnya ya. Nah, tadi saya sampaikan limbah padatnya itu berasal dari cangkang, serat, dan tandan kosong ya. Tandan kosong 23%, seratnya 12%, dan cangkang 5%. Sisanya adalah limbah cair. Ya. Pada umumnya limbah padat hasil dari pengolahan pabrik kelapa sawit dijadikan pupuk atau untuk tanaman ya. Ini yang minggu lalu kita bahas ya, terkait dengan bagaimana mengolah limbah padat menjadi pupuk. Namun limbah yang tidak diolah tersebut menghasilkan dampak buruk terhadap lingkungan, yaitu menimbulkan efek panas dan menghasilkan gas CH4 yang cukup berbahaya. Oleh karena itu limbah padat bisa kita gunakan untuk menghasilkan listrik ya. Intinya adalah kalau dia dalam bentuk pembakaran langsung adalah digunakan untuk membakar boiler ya, nanti menghasilkan uap, dan uapnya itu akan menggerakkan turbin. Jadi begini untuk potensi untuk limbah sawit ini flowchart-nya. Ini yang lain-lainnya ya. Condenser, economizer, condenser, dan seterusnya, cooling tower, sirkulasi, dan seterusnya. Teknologi pengolahan biomasa ini untuk menjadi energi listrik pada prinsipnya sangat sederhana ya. Yang pertama, biomasa dibakar sehingga menghasilkan panas, proses konversi termal ya. Panas dari hasil pembakaran dimanfaatkan untuk merubah air menjadi uap air dengan bantuan boiler. Uap yang bertekanan tinggi digunakan untuk memutar bilah sudu turbin. Turbin dihubungkan ke generator dengan bantuan poros, kemudian generator menghasilkan listrik, dan listrik dialirkan ke rumah-rumah atau ke pabrik. Jadi utamanya kalau dia biomasanya itu masih yang mentah, itu langsung proses pembakaran ya. Jadi untuk memanaskan boiler, menghasilkan uap, dan akhirnya menggerakkan turbin, turbin menggerakkan generator, dan akhirnya akan menghasilkan listrik. Dalam Sikurekrine, teknologi pembangkitan, uap boiler dimasukkan ke dalam turbin kondensasi yang memiliki exhaust pressure mendekati keadaan vakum. Selisih kalori yang masuk dan keluar semuanya akan diekstraksi menjadi tenaga dan
untuk menghasilkan listrik melalui turbin alternator. Hasil kondensat yang divakumkan di kondenser akan dipompa kembali untuk seterusnya dimasukkan ke tangki kondensat, disikluskan kembali sebagai air isian ke boiler, sehingga siklus akan berulang. Jadi generator itu yang sudah diputar dengan uap, nanti uapnya akan di siklus lagi ya, dikembalikan lagi dengan pump, lalu dipanaskan kembali jadi steam lagi dan seterusnya. Ini gambaran terkait dengan bagaimana pembangkit listrik dengan tenaga biomasa. Nah, jadi dia untuk memanaskan memanaskan boiler untuk menggerakkan turbin pada generator. Ini gambaran umumnya ya, kalau tandan buah sawit sekitar 100%, lalu cangkang, fiber, dan tandan kosongnya digunakan untuk PLTU, limbah cair, bisa untuk memproduksi CH4 ataupun CO2 dari pomenya tersebut. Ya. CH4 itu adalah metana, biogas. Ya. Ini secara umum ya, kalau proses pengolahan dari limbah kelapa sawit, potensinya ya, kalau proses pengolahan yang ada itu kan akan menghasilkan CPO dan kernel, lalu ada sisa cangkangnya ya. Nah, limbah dan fiber dan cangkang itu, kalau limbah cairnya itu pome, itu bisa jadi biogas. Kalau yang padat itu contohnya tandan kosong, fiber dan cangkang itu biomasa. Itu kalau digunakan untuk membakar boiler, memanaskan boiler, maka dia bisa menggerakkan turbin. Jadi biogas dan biomasa bisa digunakan untuk menghasilkan listrik. Listriknya digunakan untuk keperluan pengolahan atau domestik. Kalau kelebihan bisa konsultasi ataupun kerjasama sama PLN, bisa dijual listriknya ya kalau kelebihan. Ini contoh analisisnya saja, kalkulasi ya. Misalnya jumlah tandan kosongnya per detik itu 1055, nilai kalornya itu adalah tandan kosong itu 18.795, efisiensinya 0,3. Ini cara perhitungannya. Nah, dari jumlah tandan kosong 1055 tersebut akan menghasilkan 5,95 megawatt. Ya. Yang kedua, cangkang juga bisa menghasilkan listrik juga, bisa dihitung, dan serat juga seperti itu. Jadi jumlah serat per detik dikalikan nilai kalor dikalikan efisiensi. Itu akan kita dapatkan berapa listrik yang dihasilkan. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Terima kasih ya. Hari ini saya sudah menyampaikan terkait dengan biomasa, yaitu adalah terkait dengan pemanfaatan limbah padat untuk memproduksi biomasa. Kita sudah memahami biomasa itu apa, lalu bagaimana proses biomasa pada kelapa sawit bisa potensial untuk menghasilkan listrik. Mungkin demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Silakan. Jadi yang pertama adalah R&D-nya memang kurang fokus ya. Jadi tapi kebijakan sekarang ini sudah mulai terarah ya. Jadi kita mulai ke renewable energy ya. Dan ada kementerian khusus yang ke sana ya, ke riset. Nah, ini tergantung kitanya saja. Sekarang ini penelitian terkait dengan sawit sudah banyak kanunya dikasih peluang untuk penelitian. Nah, jadi kalau kalian punya ke arah sana itu sangat menarik ya. Kemarin di Fakultas Teknik ya, Teknik Kimia dapat dana berapa miliar gitu karena penelitian terkait dengan sawit. Nah, jadi ini potensinya besar. Jadi R&D-nya dulu kita masih lemah ya, sekarang udah mulai terarah ke sana. Yang kedua memang political will ya. Jadi dulu kita lebih fokus ke ekspor barang mentah, CPO saja, karena biaya untuk build up-nya pengolahan, pabrik pengolahan dan seterusnya itu besar ya. Padahal kalau misalnya bisa di-maintain itu bisa BEP-nya cepat ya. BEP itu break even point ya. Balik modalnya cepat sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita bisa, jadi memang kemarin kita belum fokus ke sana ya. Indonesia lebih ke arah jual yang barang mentah kita dulu, CPO, minyak langsung jual mentahnya dan seterusnya.
Jadi kita tidak ada proses namanya hilirisasi produk ya. Jadi produk itu harus dihilirisasi ya, bukan di hulu saja tapi hilirisasi. Jadi hilirisasi itu adalah proses di hilirnya itu dilakukan diversifikasi yang banyak ya, apa namanya, diversifikasi itu jenis-jenis yang berbeda ya untuk apa namanya produk turunan-turunannya. Mungkin demikian ya, secara umum saya seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama, tadi siapa? Rama ya? Oke. Lanjut, siapa lagi nih? Tadi Habib ya? Sudah terjawab Pak, hampir sama juga tadi Oke, pertanyaan. terima kasih. Lanjut, silakan kalau ada yang mau diskusikan. Ada yang chat ini? Permisi Pak, absen mouse belum ada. Oke, sebentar ya. Sebentar saya cek mouse ya. Izin, suaranya agak delay. Apa suaranya terdengar, Pak? Terdengar. Jadi pertanyaan, apakah produk bisa dikatakan berasal dari biomasa atau produk biomasa? Yaitu murni dari produknya atau maksudnya dari produk mentah atau produk turunan Pak yang bisa dikatakan. Jadi misalnya gini Pak, kayak bahan yang udah dicampur dengan yang lain tapi itu berasal dari tanaman. Nah itu apakah kok agak delay ya Pak? Saya jadi Iya. Maksudnya apa tadi? Biomasa itu apakah harus ada proses atau langsung dibakar langsung gitu ya? halo. Ya Pak, mungkin singkatnya misalnya contohnya produk SBE itu kan Pak, ya kan sudah ada campuran dari bleaching itu. Nah itu dikatakan biomasa atau enggak ya? Oke, kalau yang disebut sebagai biomasa itu tadi pengertiannya adalah bio and massa ya. Jadi dia punya massa yang berasal dari tumbuhan. Jadi kalau dia termasuk pada memiliki massa, memiliki berat dan mempunyai tumbuhan, dari tumbuhan itu berarti dia disebut biomass. Nah, sedangkan kalau SBE, SBE itu produk sampingannya, ya kan ya. Jadi kalau kita bleaching earth-nya sendiri kan sebenarnya dari lempung ya. Jadi dia tuh apa namanya tanah lempung yang menyerap kotoran-kotoran yang ada di pengolahan minyak goreng. Nah, jadi kan dia menyerap. Jadi SB itu digolongkannya bukan biomasa tapi digolongkannya B3, limbah B3. Nah, jadi kalau biomasa itu tadi ada beberapa tipe. Yang pertama dari woods atau dari apa namanya kayu-kayuan, yang dari penghasil alkohol seperti punya rantai karbohidrat, lalu crops ataupun penutup-penutup lahan, lalu ada dua lagi itu apa lupa saya tadi sebentar. Sampah dan terakhir adalah yang bisa menghasilkan gas ya kayak metana apa namanya dan seterusnya. Nah itu jadi itu yang disebut sebagai biomasa. Sedangkan kalau SBE dia digolongkan kepada limbah B3. Oke. Karena utamanya itu dia kan bleaching earth itu berasal dari tanah lempung. Mungkin demikian. Bagaimana dengan minyak goreng Pak yang termasuk produk turunan? Iya, kalau minyak goreng kan udah jadi produk ya. Kalau biomasa ini kan kalau biomasa ini kan kebanyakan dia mentah, jadi produk mentah yang diolah agar bisa jadi yang lain. Bisa jadi pembakaran langsung, bisa dengan termokimia, bisa dengan biokimia. Nah itu yang disebut dengan biomasa. Sedangkan kalau minyak goreng itu kan sudah produk ya. Jadi dia tidak bentuknya biomasa lagi kan, nggak punya mass, yang nggak punya apa namanya, nggak punya
dia bentuknya sudah jadi cair ya, dan sudah jadi produk turunan ya. Kalau biomasa itu tadi dia bentuknya itu adalah harus dibakar langsung, bisa dibakar langsung. Minyak goreng kan nggak bisa dibakar langsung kan. Yang kedua, dia sudah mengalami proses termokimia. Minyak goreng bukan termokimia ya. Ya, dia ada termo dan kimianya ya, tapi dia bukan dijadikan energi, tapi dia dijadikan bahan makanan. Lalu yang ketiga adalah selain termokimia adalah biokimia. Dia nggak pakai enzim, mikroorganisme dan panas. Jadi gitu. Jadi kalau minyak goreng itu udah jadi produk ya. Kalau biomasa itu tadi golongannya tadi yang 5 dan proses pemanfaatannya bisa pembakaran langsung, biokimia dan termokimia. Mungkin demikian. Oke, terima kasih Pak sudah kebayang. Oke, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Absennya di mall sudah oke ya? Oke Pak, sudah Pak. Bapak. Sudah, Pak. Sip. Oke, gimana? Ada lagi? Satu kali lagi mungkin? Ada pertanyaan? Kalau enggak cukup. Cukup ya? Oke. Mungkin demikian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yang Pak. Pak, makasih.